Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Kami ajak Anda untuk membahas reshuffle kabinet yang berlangsung hari ini bersama dengan pengamat politik. Ada Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Mas Burhanuddin Muhtadi. Pagi, Ken. Ya, Mas Burhanuddin Muhtadi, ini komposisinya sudah ada yang berubah. 1 menteri, 4 wakil menteri, 5 wakil menteri maksud saya, dan juga ada 2 Dewan Pertimbangan Presiden. Bagaimana Mas Burhanuddin melihat nama-nama yang baru saja dilantik ini? Ya, sebelum ke sana, Ken, yang ingin saya katakan adalah Presiden Jokowi cukup sering melakukan perombakan kabinet. Jadi tercatat 8 kali ya Presiden Jokowi selama 2 periode melakukan reshuffle kabinet yang menunjukkan sekali lagi bahwa beliau tidak alergi untuk melakukan perombakan kabinet baik karena situasi keterpaksaan maupun karena kebutuhan. Nah, yang terakhir ini ada suasana keterpaksaan, termasuk reshuffle sebelumnya. Reshuffle sebelumnya kan Menteri Perdagangan diganti Pak Zulkifli Hasan, karena Pak Lutfi saat itu ada isu ya terkait dengan masalah minyak goreng. Sementara yang terakhir ini Pak Joni Plate itu tersangkut kasus hukum, yaitu dugaan korupsi BTS. Dan karenanya perlu untuk di reshuffle dengan menggantikan posisi Pak Joni dengan nama baru yaitu Budi Ari Setiadi. Ya. Nah, yang menarik buat saya adalah Budi Ari ini. Karena Budi Ari ini kan Ketua Umum Projo. Sebelumnya dianggap terlalu pro Prabowo, bahkan dianggap offside ya. Ada muncul banyak sekali isu yang mengatakan Budi Ari disentil oleh Presiden Jokowi karena pro Prabowo menurut pendukung Ganjar. Tapi alih-alih disentil, sekarang malah dikasih hadiah sebagai menteri. Nah, pertanyaannya apakah ya penunjukan Budi Ari yang notabene dianggap dekat dengan Prabowo Subianto menunjukkan arah lirikan mata Pak Jokowi ke Pak Prabowo makin kencang atau tidak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat nama-nama lain, Ken, muncul nama-nama profesional seperti Pak Rosan Roslani, ini orang dekat ya, Pak Erick Thohir, mantan dubes atau nggak tahu sudah dubes atau masih menjadi dubes ya Amerika Serikat. Kemudian juga pernah menjadi bendahara Pak Prabowo ya waktu Pak Prabowo maju sebagai capres 2014. Kemudian ada nama yang lain juga yang menurut saya juga cukup profesional meskipun dekat dengan kalangan elit politik ya, selain Pak Ruslani tadi ya, nama-nama yang kita tahu misalnya Pak Nezar ya. Nezar ini adalah staf khusus Pak Erick kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga Pak Wisnu Tama gitu ya, yang mungkin diangkat menggantikan posisi Pak Roslani ya. Kemudian juga muncul Profesor Paiman dan nama-nama lain. Oke, tapi kecenderungannya di satu nama ini yang lumayan mencolok dan menarik perhatian ya Mas Burhan, Budi Ari Setiadi ini ya. Ini kan juga kemudian kalau kita tarik ke depannya walaupun ini ada sisa masa jabatan, tapi juga bisa menunjukkan statement di mana arah Presiden Jokowi ke depan, begitu Mas? Betul, itu yang tadi saya sampaikan, Ken. Jadi menurut saya apa yang kita saksikan pagi ini dengan mengangkat ya Muni, nama lain dari Budi Ari sebagai menteri yang sebelumnya beliau posisinya kan sebagai Wamendes, itu adalah statement politik Presiden Jokowi yang secara tersirat kira-kira menunjukkan arah beliau ke 2024. Tentu tidak akan secara terbuka ya Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo Subianto, tetapi saya kira statement ini ya, penunjukan Budi Ari ini itu bisa dibaca ke arah sana, meskipun sampai nanti minimal sampai putaran kedua Presiden Jokowi masih bermain 2 kaki ya, baik ke Pak Prabowo atau ke Ganjar Pranowo. Tetapi bagi elit politik, langkah-langkah beliau kemudian move beliau termasuk dalam penunjukan Budi Ari itu makin mempertegas ya sinyalemen yang berkembang di kalangan terbatas bahwa memang Presiden Jokowi
sedikit ya condong ke Pak Prabowo Subianto, meskipun lagi-lagi tetap menjaga hubungan baiknya dengan PD Perjuangan maupun Ganjar Pranowo. Oke, Mas Burhanuddin, bagaimana dengan nama Jan Farid? Inikah juga menjadi hadiah bagi P3? Ya, Jan Farid ini nama lama sebenarnya, dan lagi-lagi ini menunjukkan kepiawaian Presiden Jokowi ya. Jadi teman akan tetap dijaga dekat, lawan kemudian diajak masuk lebih mendekat, itu kira-kira ya. Jadi Jan Farid ini kan dalam Pilpres sebelumnya itu justru menjadi pendukung rival Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Tetapi jangankan Jan Farid, Pak Prabowo sendiri bersama Sandiaga Uno sudah menjadi bagian dari kabinet. Dan Jan Farid dalam dualisme P3 sebelumnya itu lagi-lagi dalam posisi menentang tanda kutip ya Presiden Jokowi. Tetapi beliau waktu itu kan pemerintah dianggap lebih dekat dengan Romahur Muzi ya, lawan faksi dari Jan Farid di P3. Tapi sekarang dua-duanya udah masuk ke dalam kabinet. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa Presiden Jokowi melakukan politik akomodasi bukan hanya kepada kawan seiring tetapi juga pada bekas rival. Oke, baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi untuk pagi hari ini. Singkat kita membahas mengenai reshuffle kabinet yang sudah dilantik pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas. Pemirsa, Breaking News TV One harus usai sampai di sini pemirsa. Saya Kiana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.